Pertama-tama, kita akan belajar penjumlahan terlebih dahulu. Buria memiliki soal cerita, kalian perhatikan baik-baik soal ceritanya ya. Siswa di SD Khodijah Wonorejo cukup banyak. Ada 138 siswa laki-laki dan 154 siswa perempuan. Berapa jumlah siswa seluruhnya? Apakah kalian sudah bisa menghitung kedua bilangan tersebut? Tentu kalian penasaran kan? Siswa seluruhnya dapat ditentukan dengan melakukan penjumlahan. Apakah kalian sudah bisa menjumlahkan dua bilangan ratusan? Kalau belum, kita belajar bersama-sama ya. Perhatikan gambar-gambar berikut. Gambar kubus yang pertama, gambar kubus yang kedua, dan gambar kubus yang ketiga. Untuk gambar kubus yang pertama berjumlah 100, kubus yang kedua berjumlah 30, dan kubus ketiga berjumlah 8. Keseluruhan gambar kubus ini menunjukkan jumlah siswa laki-laki yaitu 138. Kemudian untuk gambar kubus selanjutnya, untuk gambar kubus yang pertama menunjukkan 100. Gambar kubus yang kedua menunjukkan 50. Dan gambar kubus yang ketiga menunjukkan 4. Keseluruhan gambar kubus tersebut merupakan jumlah siswa perempuan yaitu sebanyak 154. Sekarang kita akan menjumlahkan kedua bilangan ini. Kita mulai dari sisi yang paling di sini, yaitu 8 ditambah 4 berjumlah 12. Kemudian di sisi yang sebelahnya yaitu 30 ditambah 50 berjumlah 80. Dan yang terakhir di sisi sebelah sini yaitu 100 ditambah 100 berjumlah 200. Kemudian 200 ditambah 80 dan ditambah 12 akan muncul kalimat matematika seperti ini. Kenapa di sini bisa ada 10? Buria akan menjelaskan ke kalian. Perhatikan baik-baik kotak ungu ini. Angka 10 yang ada di sini berasal dari gambar kubus yang menunjukkan satuan, yaitu di angka 8 dan juga 4. 8 ditambah 4 hasilnya adalah 12. Nah, kita ambil 10 dari satuan yang di sebelah sini. Kita pindah di sebelah tengah. Nah, kita pindah 10 yang ada di sini di bagian tengah, sehingga di puluhan menunjukkan ada angka 80 dan juga angka 10. Jadi, angka 10 ini berasal dari tempatnya satuan ini. Sehingga, jadi tempat satuan menjadi angka 2, dan 10-nya kita pindah di sebelah tengah, yaitu di tempat puluhan. Untuk dikelompokkan sebagai puluhan, sehingga hasilnya menunjukkan 292. Jadi, jumlah siswa di SD Khodijah Wonorejo seluruhnya adalah 292. Dari 200 ditambah 80 ditambah 10 yang menunjukkan hasil 90 ditambah 2.
Apakah kalian masih bingung? Kalau kalian masih bingung, saya menunjukkan ke kalian beberapa cara menghitung dengan teknik meminjam. Kalian perhatikan baik-baik, di sini ada catatan penting, yaitu penjumlahan dapat dilakukan dengan cara panjang atau cara pendek. Untuk cara panjang, yaitu angka 138 tadi, jika dikelompokkan menjadi ratusan, puluhan, dan satuan menunjukkan seperti ini. 100 menunjukkan ratusan, 30 menunjukkan puluhan, dan 8 menunjukkan satuan. Kemudian kita lanjutkan ke satu bilangan lainnya, yaitu 154, dengan 100 menunjukkan puluhan. Kemudian kita lanjutkan dengan bilangan yang kedua, yaitu 154 dengan 100 menunjukkan ratusan, 50 menunjukkan puluhan, dan 4 menunjukkan satuan. Kemudian kita jumlahkan. Kita lihat hasilnya seperti ini. Diperhatikan baik-baik dan diingat, apabila kita menghitung, kita harus memulainya dari sebelah sini atau dari sebelah kanan sendiri, di mana 8 ditambah 4 adalah hasilnya 12. Atau kalian ingat baik-baik, kita menghitung dari sisi satuan. Di sini hasilnya menunjukkan 12. Kemudian kita menghitung sisi yang puluhan, yaitu 30 ditambah 50, hasilnya adalah 80. Kemudian kita lanjutkan dengan sisi ratusan, di mana 100 ditambah 100 adalah 200. Kemudian kita pisahkan 12 yang ada di tempat satuan menjadi puluhan dan satuan, yaitu di mana angka 2 kita taruh di tempat satuan dan 10-nya kita taruh di tempat puluhan, sehingga menunjukkan hasil seperti ini. 200 ditambah 90 ditambah 2. 90 berasal dari 80 ditambah 10. Hasilnya menjadi 292. Ini merupakan cara panjang. Kalau kita ingin melakukan cara pendek, perhatikan di sini. 138 dan 154 kita jumlahkan. Nah, di sini ada jumlahkan satuannya di sebelah sini. Jadi kita jangan sampai lupa ya, apabila kita menghitung, baik itu penjumlahan maupun pengurangan nanti, kita menghitungnya mulai dari sisi satuan. Di sini ada pernyataan jumlahkan satuannya, yaitu 8 ditambah 4, hasilnya 12. Lalu, tulis 2 satuan, seperti ini, dan simpan 1 puluhan. Seperti ini. Karena di sebelah sini kita letakkan satuan 2, maka untuk 10-nya atau 1 puluhan kita letakkan di sisi puluhan, tepatnya di atas sendiri. Di sini ditulis angka 1. Kemudian kita jumlahkan jumlah puluhannya, yaitu menjadi 1 ditambah 3 dan ditambah 5, yang hasilnya adalah 9. 1 ditambah 3 ditambah 5 hasilnya 9. Kemudian jumlahkan ratusannya, yaitu 1 ditambah 1 hasilnya adalah 2.
Ini merupakan cara pendek dari penjumlahan dua bilangan. Kemudian kita lanjut ke materi pengurangan. Memiliki soal cerita untuk kalian perhatikan baik-baik ya. Soal ceritanya yaitu sebagai berikut. Sekolah mengadakan lomba pidato dengan peserta seluruh siswa sebanyak 154 siswa. Kemudian terdapat peserta yang gugur dari lomba tersebut sebanyak 38 siswa. Berapa sisa peserta lomba sekarang? Pertanyaannya adalah berapa sisa? Berarti sisa peserta lomba dapat dihitung dengan melakukan pengurangan. Jadi, apabila ada pertanyaan berapa sisa, itu menunjukkan pengurangan. Perhatikan gambar kubus berikut. Gambar kubus yang pertama menunjukkan 100. Gambar kubus yang kedua menunjukkan jumlah 50. Dan gambar kubus yang ketiga menunjukkan jumlah 4. Keseluruhan gambar kubus ini menunjukkan banyak seluruh peserta lomba, yaitu 154 siswa. Kemudian gambar kubus selanjutnya yaitu 30 dan menunjukkan 8. Keseluruhan gambar kubus yang kedua ini adalah gambar kubusnya menunjukkan banyak peserta lomba yang gugur. Dari kedua gambar ini menunjukkan sisa peserta lomba menjadi sebanyak 116 peserta. Kok bisa tiba-tiba hasilnya sudah tahu, yaitu sebanyak 116 peserta? Kalian ingin menghitung bersama-sama kan? Kalian simak baik-baik ya cara menghitung pengurangan dari kedua bilangan ini. Pengurangan dapat dilakukan dengan cara panjang atau pendek, sama dengan cara menghitung penjumlahan seperti tadi. Untuk cara panjangnya, kalian perhatikan baik-baik. Angka tadi yaitu 154 apabila dikelompokkan menjadi ratusan, puluhan, dan satuan menunjukkan seperti ini. 100 ditambah 50 ditambah 4. Kita pisahkan sendiri untuk lebih mudah menghitung, yaitu 100 di tempat ratusan. 50 kita pisahkan antara 40 ditambah 10 untuk memudahkan kita menghitung. Dan 4 menunjukkan satuan. Kalimat matematika ini hampir sama dengan yang ada di penjumlahan tadi. Di sini penjelasan selebihnya yaitu apabila sudah dikelompokkan menjadi 100 ditambah 40 dan ditambah 14. 14 berasal dari sini, dari 10 ditambah 4. Kemudian untuk 154 ini ditambahkan dengan bilangan selanjutnya yaitu 38. Dengan 30 ditambah 8, kita kurangi. Jangan lupa, apabila kita ingin menghitung, kita lakukan dari sisi satuan dulu. Dengan 14 dikurangi 8 adalah 6. Dengan 40 dikurangi 30 adalah 10. 100 dikurangi 0 atau 0 tetap 100. Hasilnya adalah 100 ditambah 10 ditambah 6, yaitu 116. Fungsi dari kita memisahkan 50 menjadi 40 ditambah 10 adalah agar kita lebih mudah menghitung di
cara panjang ini seperti ini. 40 ditambah 10 tambah 4 yaitu 14. Kemudian kita bisa menghitung di angka satuannya yaitu 8. 14 dikurangi 8 menjadi 6. Ini merupakan cara panjangnya. Untuk cara pendeknya yaitu, perhatikan baik-baik. Angka tadi yaitu 154. Dan bilangan kedua yaitu 38. Kita kurangi. Kita lihat penjelasan di sebelah sini yaitu kurangkan satuannya. Karena 4 tidak bisa dikurangi 8, maka pinjam 1 puluhan atau 10 dari 5 puluhan. Sehingga menjadi 14. Kita tulis lagi di sisi satuan yang paling atas sendiri, 14 dikurangi 8. Kita lihat yang angka sini, bukan angka 4-nya di sini. Karena 4-nya sudah berubah menjadi 14. Sehingga 14 dikurangi 8 yaitu 6. Kemudian kita pindah ke sisi puluhannya yaitu karena 5 puluhan telah dipinjam 1 puluhan sehingga menjadi 4 puluhan. Akan ditulis di paling atas sendiri seperti ini. Sehingga 4 dikurangi 3 menjadi 1. Hasilnya adalah 1. Kemudian karena 1 dikurangi 0 atau 0, maka hasilnya tetap 1. Untuk di cara pendek ini, kalian perhatikan baik-baik angka di paling atas sendiri. Ketika menghitung, kita menggunakan angka yang paling atas sendiri, bukan angka yang di sebelah sini lagi. Jadi seperti ini. Karena 4 dikurangi 8 tidak bisa, maka kita pinjam 1 puluhan di sebelahnya, yaitu di angka 5, kita pinjam 10 menjadi 10 ditambah 4 adalah 14. Maka 14 dikurangi 8 kan bisa. Sehingga hasilnya menunjukkan 6. Nah, kita lihat di sisi puluhan, karena angka 5 sudah dipinjam 10, atau karena ini angka 50, karena sudah dipinjam 10, maka sisa 40, atau kita tulis 4 di atas sendiri. Kita lihat yang di sininya, maka 4 dikurangi 3 hasilnya 1. Dan 1 dikurangi 0 hasilnya 1. Ini merupakan cara pendek pengurangan. Kalian pasti bisa kan menghitung baik penjumlahan dan pengurangan dua bilangan? Pasti bisa ya. Tetap semangat untuk belajar. Sekian video untuk matematika hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan oleh guru bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa untuk tetap semangat belajar walaupun di rumah. Stay safe, stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.